Sejawat semua, kita akan memulai modul ini dengan sebuah kuliah berjudul Kedokteran Keluarga Selayang Pandang bersama saya, Trevino Pakasi. Saya seorang spesialis kedokteran keluarga layanan primer, praktisi dan juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya perkenalkan Tono, berumur 30 tahun. Tono secara umum sehat dan merasa sehat. Namun sebenarnya pernah terdiagnosis peningkatan tekanan darah tinggi pada waktu vaksinasi COVID-19. Tono tidak melanjutkan dengan pemeriksaan hipertensinya karena menganggap tekanan darah ini naik akibat khawatir akan divaksinasi. Namun pada hari ini ketika Tono merasa lehernya tegang dan kaku, kemudian agak berdebar-debar di dada, ia kembali teringat dan berpikir apakah mungkin sebenarnya ia sudah sakit darah tinggi. Tono ingin konsultasi dan memilih antara ke dokter praktek umum, dokter spesialis penyakit dalam, atau ke spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Mari kita tanyakan ke Dr. T. Nama saya Dr. T. Saya seorang spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Mungkin sebagian besar masyarakat, termasuk Tono, belum mengenal spesialis ini, karena merupakan keahlian yang baru diakui negara pada tahun 2019. Meskipun proses pengakuan itu sendiri berjalan sejak tahun 1980-an. Profesi saya ini merupakan pendidikan lanjut bagi para sejawat yang mau mendalami dan menjadi ahli di layanan primer. Layanan primer itu apa? Layanan primer berarti bekerja di garis depan, garda depan, menghadapi berbagai keluhan, masalah kesehatan, tidak berdasarkan keluhan pada satu organ atau sistem organ tertentu. Bekerja di layanan primer juga tidak memandang jenis kelamin atau kelompok umur tertentu. Nah, Tono bisa memilih sebenarnya mau pergi ke praktek umum. Tono bisa mendapatkan dokter praktek umum di puskesmas atau klinik pratama. Bisa juga di dokter praktek mandiri, bahkan di garda depan sebuah rumah sakit. Dokter yang berpraktek umum akan melakukan pemeriksaan mulai dari wawancara medis, kemudian menegakkan diagnosis, sampai kepada pengobatannya. Setelah itu dia akan di follow up. Pasti dokternya akan bilang, dok, coba kontrol lagi ya Pak Tono, berapa hari lagi, misalnya seminggu kemudian. Nah, kalau dia datang ke spesialis dokter keluarga layanan primer, sama juga tempat kerjanya, bisa ditemukan di tempat-tempat yang tadi. Umumnya, dokter SPKKLP ini akan menangani penyakit-penyakit yang kronis. Dan selain dia menangani penyakitnya seperti dokter praktek umum, tugasnya bertambah, mencari faktor-faktor risiko, menegakkan diagnosis yang lebih kompleks, namanya diagnosis holistik, karena di situ ada faktor-faktor risiko internal dari Pak Tono, mungkin pola hidupnya, cara makannya, bisa juga karena kekhawatirannya sendiri membuat dia menjadi tekanan darahnya naik, atau bahkan juga stres dari pekerjaan. Tapi juga bisa menjadi faktor risiko eksternal. Faktor risiko eksternal antara lain misalnya keluarga, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, yang mempunyai faktor-faktor risiko tertentu sehingga bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kalau dokter SPKKLP yang dipilih oleh Pak Tono, dokter ini juga punya kewajiban menjalankan rujuk balik. Jadi dari penyakit dalam, dari mungkin jantung, dari rumah sakit lah. Ketika kembali ke layanan primer, maka kewajiban dokter SPKKLP untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Dan yang lebih jauh lagi, SPKKLP juga menangani masalah penyakit kronis dalam bentuk kelompok. Contohnya, apabila dia pelaksana BPJS, maka dia harus menjalankan program Prolanis selain dia melaksanakan PRB.
Pak Tono mungkin akan dilayani seperti ini. Dia akan ke klinik di mana Pak Tono terregistrasi sebagai peserta BPJS, dilayani oleh perawat, diukur tanda-tanda vitalnya, dan dievaluasi status mentalnya, termasuk juga risiko untuk jatuh. Kemudian dia akan ke dokter praktek umum. Nah, baik perawat maupun dokter praktek umum boleh menentukan apakah sebaiknya langsung ke SPKKLP, mengingat penyakitnya adalah penyakit kronik. Nah, sebagai dokter SPKKLP, kemudian evaluasinya bertambah, memperhatikan juga faktor-faktor risiko internal, seperti kegemukan ataupun stres dan sebagainya, dan juga faktor-faktor risiko eksternal dari pekerjaan maupun dari rumah. Stresor pasti ada, tapi juga yang mesti dilihat adalah resilience, daya kemampuan Pak Tono untuk menangani stresornya. Nah, kalau dia pelaksana BPJS, maka ada kewajiban mengirim ke penyakit dalam, dan ketika sudah stabil, maka dokter penyakit dalam harus mengembalikan lagi dalam program rujuk balik. Nah, ketika program rujuk balik, maka Pak Tono sebaiknya kembali kepada seorang SPKKLP. Demikianlah kira-kira gambaran praktek SPKKLP itu sendiri dan juga hubungan kerja di dalam sebuah klinik dan dalam pelayanan kesehatan. Demikianlah modul pertama ini, dan teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Silakan teman-teman semua melanjutkan pada diskusi dan pertanyaan-pertanyaan kasus dalam modul ini. Terima kasih. Selamat bekerja.